Mari belajar bersama apa itu resensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Sedangkan secara etimologi, resensi berasal dari bahasa Belanda, resensi, dan bahasa Latin recensio, recenser, atau revider, yang memiliki arti mengulas kembali atau melihat kembali. Sedangkan dalam bahasa Inggris, resensi dikenal dengan istilah review. Singkatnya, resensi adalah suatu penilaian pada sebuah karya. Jadi, dalam menulis resensi suatu karya, harus terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku atau karya. Tulisan resensi suatu karya biasanya banyak diterbitkan di media massa, baik surat kabar maupun majalah. Jenis-jenis resensi. Ada 3 jenis resensi berdasarkan isinya. Namun, jenis resensi ini tidak baku dan bisa diterapkan secara bersamaan dalam suatu resensi. Berikut jenis-jenis resensi yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, resensi informatif adalah resensi yang isinya hanya informasi tentang hal penting dari keseluruhan isi buku secara umum. Yang kedua, resensi deskriptif adalah resensi yang membahas secara detail setiap bagian atau babnya. Yang ketiga, resensi kritis, yaitu resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi biasanya kritis dan objektif dalam menilai isi buku. Tujuan resensi. Yang pertama, membantu pembaca untuk paham gambaran serta penilaian umum sebuah hasil karya dengan ringkas. Yang kedua, memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif pada pembaca mengenai karya yang diresensi. Yang ketiga, memahami kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Yang keempat, memahami latar belakang serta alasan sebuah karya dibuat. Yang kelima, memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. Selanjutnya, mengajak pembaca mendiskusikan karya yang diresensi. Yang terakhir, menguji kualitas karya dan membandingkan dengan karya lain. Unsur resensi. Yang pertama, judul resensi. Judul yang menarik dan menjiwai seluruh isi tulisan menjadi satu di antara unsur penting dalam sebuah resensi. Yang kedua, data buku atau karya. Mencantumkan data buku seperti judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, beserta cetakannya, jumlah halaman, serta harga buku. Yang ketiga, isi resensi. Kita harus menulis isi resensi buku atau film yang berisi sinopsis, ulasan singkat, dan akan lebih baik jika dilengkapi dengan kutipan singkat dari karya yang diresensi, keunggulan, kelemahan, rumusan kerangka, serta bahasa yang digunakan dalam karya tersebut. Yang terakhir, penutup resensi. Umumnya pada bagian penutup terdapat alasan mengapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa karya tersebut ditujukan. Struktur resensi. Yang pertama, identitas. Mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, serta ukuran buku. Yang kedua, orientasi. Bagian ini umumnya terletak di paragraf pertama. Isinya berupa penjelasan tentang kelebihan buku, seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Yang ketiga, sinopsis, sebuah ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Yang keempat, analisis, paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, serta alur. Yang terakhir, evaluasi, sebuah paparan mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Manfaat resensi. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan, memberikan gambaran pada pembaca mengenai sebuah karya dan memengaruhi mereka atas karya tersebut. Yang kedua, mendapat imbalan. Mendapat imbalan serta buku yang diresensikan secara gratis dari penerbit buku jika resensinya dimuat di koran atau majalah. Yang ketiga, sarana promosi. Buku yang diresensi adalah buku baru, sehingga resensi menjadi media untuk mempromosikan buku baru tersebut. Yang terakhir, mengembangkan kreativitas. Makin sering menulis, maka makin terasa kebiasaan menulis untuk setiap individu.
Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kreativitas menulis. Selamat belajar.